Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, video saya akan membahas mengapa sebuah perusahaan ataupun negara itu harus melakukan perdagangan dengan negara yang lain. Jadi ada beberapa alasan mengapa sebuah negara itu harus berdagang dengan negara lainnya, entah itu negara tetangga atau negara yang mungkin cukup jauh jaraknya dengannya. Meskipun demikian, ternyata ada beberapa alasan yang memang hal tersebutlah yang menjadikan negara-negara itu saling melakukan perdagangan. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa tidak ada negara manapun yang meskipun teknologi di negara tersebut itu sudah sangat bagus itu digunakan untuk menghasilkan semua produk yang dibutuhkan oleh seluruh atau semua orang yang ada di negara tersebut. Nggak mungkin nggak mungkin sebuah negara meskipun dia negara yang hebat banget, tapi semua kebutuhan manusianya atau kebutuhan orang-orang di negara tersebut itu terpenuhi dengan teknologi mereka saja. Tidak pasti butuh yang lainnya atau negara lainnya. Alasan yang kedua adalah apabila ada satu negara yang mampu memenuhi kebutuhannya, maka negara lain akan berdagang dengannya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di negara tersebut. Jadi apabila ada negara, ada satu negara nih, dia udah mencukupi kebutuhannya. Negara lain itu ingin memenuhi kebutuhan negara dia juga, dia akan datang ke negara yang sudah terpenuhi kebutuhannya untuk melakukan perdagangan. Kemudian alasan yang ketiga itu beberapa negara sendiri itu punya nilai keunggulan masing-masing bagi negara tertentu ternyata dia punya sumber dayanya. Misalnya kayak negara Cina dan negara Rusia. Negara Cina maupun negara Rusia tersebut kaya akan sumber daya. Sementara negara lain itu kayanya itu akan teknologinya Jadi keunggulannya itu di teknologi. Kalau negara yang pertama ada Cina dan Rusia, dia menyediakan sumber dayanya, sementara yang keunggulan negara lainnya itu teknologinya, misalnya kayak Jepang dan Taiwan. Maka masing-masing negara yang punya keunggulan tersebut akan mengadakan pertukaran dengan mengadakan hubungan dagang, yaitu yang kita sebut dengan proses perdagangan bebas atau free trade Jadi bagaimana dilakukan perpindahan barang jasa di negara-negara tanpa adanya hambatan sosial, politik maupun ekonomi. Itu adalah alasan mengapa sebuah negara melakukan perdagangan dengan negara-negara yang lain. Jadi diingat yang pertama, nggak ada negara yang teknologinya semaju atau sebaik apapun itu bisa memenuhi seluruh kebutuhan orang-orang di dalamnya. Yang kedua, jikapun ada suatu negara mampu memenuhi kebutuhannya, maka negara lain akan datang ke sana. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dari negara yang belum negara yang mau datang itu yang belum terpenuhi. Adapun yang ketiga adalah kita sadar bahwa setiap negara itu punya keunggulan masing-masing. Ada yang unggulnya di sumber dayanya seperti Cina dan Rusia, ada yang unggulnya di teknologi seperti Jepang sama Taiwan. Masing-masing itu melakukan pertukaran dalam melakukan hubungan perdagangan atau disebutnya dengan perdagangan bebas atau disebut juga dengan free trade. Adapun tentang perdagangan bebas pernah saya singgung juga di channel ini. Silakan dibuka pasar bebas Bagaimana itu rekan-rekan mungkin bisa menambah wawasannya tentang pasar bebas. Terima kasih, semoga video ini membantu rekan-rekan sekalian dalam memahami tugas di mata kuliah pengantar bisnis Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.